Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pada pagi hari ini Bapak ingin memaparkan sebuah materi bab kita yang baru yang berjudul Al-Qawaidul Khamsah. Apakah di sini ada yang tahu Al-Qawaidul Khamsah? Coba Didi Hermawan. Al-Qaidatul Khamsah menurut saya itu membahas tentang fikih, Pak. Tentang hukum-hukum Islam. Itu saja yang saya tahu, Pak. Ya, betul. Fikih Al-Qawaidul Khamsah itu betul tentang fikih. Ya, coba slide berikutnya. Jadi Al-Qawaidul Khamsah adalah ilmu yang berhubungan dengan fikih. Fikih, Al-Qawaidul Fikiyah, Mukranatu al-Mazahib, falsafah hukum Islam adalah kaidah-kaidah fikih sangat dibutuhkan dalam melakukan istimbat atau hukum, pengambilan dan penetapan hukum. Karena kaidah-kaidah hukum itu merupakan instrumen dalam menetapkan hukum. Apabila diibaratkan dengan sebuah mesin, maka kedudukan kaidah hukum itu sebagai onderdilnya. Seseorang tidak akan bisa menetapkan hukum terhadap suatu problem dengan baik apabila dia tidak mengetahui kaidah-kaidah fikih. Fikih itu terbangun dari 5 kaidah yang akan diurai pada bab ini tentang Al-Qawaidul Khamsah. Di sini ada segala sesuatu tergantung tujuannya. Ada dasar hukum, ada dasar hukum kaidah ini. Jadi sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Itu terdapat di hadis riwayat Bukhari. Coba tolong Dedi Hermawan dibacakan penjelasannya. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya sahnya perbuatan tergantung pada niatnya. Ya, baik, betul. Jadi apapun yang kita lakukan itu tergantung dengan niatnya. Kalau misalkan niat kita baik, insya Allah baik. Kalau niat kita buruk, ya pastinya juga buruk gitu kan. Yang tadi betul yang dibacakan oleh Dedi Hermawan. Jadi apapun segala sesuatu itu yang paling utama adalah niatnya, niat dari diri kita sendiri gitu ya. Coba yang kedua tolong dibacakan lagi Dedi Hermawan yang B. Ya, di sini saya akan membacakan berbunyi al-yaqinu la yuzallu bisyakki, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Ya, betul. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan sebab keraguan. Karena kalau kita sudah yakin, pasti tidak ada ragu-ragu lagi gitu kan. Misalkan kita yakin kepada teman kita, saling percaya gitu. Kalau sudah yakin ya pasti tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan lagi gitu ya. Ya di sini Bapak ingin membaca dulu ya. Yang pertama dasar hukum.
Jadi keraguan yang baru datang pada suatu keyakinan yang disebabkan oleh suatu hal yang sifatnya eksternal, tidak dapat menghilangkan keyakinan. Maksud keyakinan dalam bab ini adalah ketenangan dalam hati, penetapan hakikat dari sesuatu. Sementara keraguan atau dalam bahasa Arab syak, yaitu kebimbangan antara dua hal atau lebih, baik yang sejajar atau ada yang lebih unggul. Di sini penjelasannya ada di poin A, yaitu tentang kaidah bako makana, ada makana, keadaan yang ada menetapi keadaan sebelumnya. Makanya hukum berlaku sebelumnya tetap berlaku sebelum dengan hukum yang baru, gitu ya. Ya, dan yang kedua, yang B, ada baro'ah azimah, bebas dari menanggung hak-hak orang lain ketika hak-hak tersebut tidak menjadi tanggungan seseorang. Berdasarkan kaidah ini, satu orang saksi saja tidak bisa menjadi dasar penetapan. Seseorang harus menanggung hak-hak orang lain selama tidak ada bukti pendukung lain atau sumpah dari pihak penentu. Seperti itu. Coba tolong di slide berikutnya ya. Nah, di sini yang C ada kesulitan menuntut kemudahan. Coba tolong dibaca, Dedi. Ya Pak, saya akan membaca. Al-masaqati tajlibi taisiro, yang artinya kesulitan menuntut kemudahan. Ya, betul. Kesulitan emang dia menuntut kemudahan, gitu kan. Yang tadinya mudah karena ada kesulitan jadi tidak mudah, jadi diperlambat, memakan waktu, gitu, seperti itu ya. Di sini ada dasar hukum pengambilan kaidah. Nah, yang pertama di sini ada firman Allah di sini, dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ini terdapat di Quran surat Al-Hajj ayat 78, dan terdapat juga di firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ini terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya yuridikum usro. Ya, sekali lagi itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Ya, boleh dilanjut slide. Di sini juga ada lagi firman, terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 28. Allah tidak memberikan keinginan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Jadi kita tidak boleh gitu ya, maaf, tidak boleh bersifat lemah, harus kuat gitu ya, tidak gampang lemah lah intinya gitu kan. Ya, yang kedua ini ada penjelasan. Yang A, sebab-sebab rukhsah ada 7. Coba tolong dibacakan Dedi Hermawan, rukhsahnya ada 7 tuh. Iya Pak, saya akan membacakan. Yang pertama, safar, yang artinya berpergian. Yang kedua, sakit, yang artinya rukhsah. Yang ketiga, ikrah, yang artinya keterpaksaan. Yang keempat, nisyam, yang artinya lupa. Yang kelima, jahal, yang artinya ketidaktahuan. Yang keenam, usr, yang artinya kesulitan. Yang ketujuh, naqsu, yang artinya sifat kurang. Ya, baik, itu ada 7 tadi ya yang dibacakan oleh Dedi Hermawan. Yang selanjutnya
kita masuk ke D, yaitu ada bahaya harus dicegah. Dasar hukum. Dasar hukum ini ada pengambilan kaidah juga di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini ada hadisnya di hadis riwayat Malik, Ibnu Majah, Hakim Baihaqi, dan Darutni. Hadis ini mengisyaratkan sesungguhnya Islam melarang tindakan membahayakan diri sendiri terkait jiwa atau harta ataupun membahayakan orang lain meskipun sebagai pembalasan kepada orang lain yang membahayakan atau merugikan diri kita. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan ke standar legalitas adat ada 3. Yang pertama cukup sekali, harus terulang 2 kali atau 3 kali. Yang 3 berulang kali sampai muncul dugaan kuat adat tersebut tidak berubah-ubah gitu. Next. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua murid-murid Bapak, terutama yang tadi membaca semua apa yang tadi kita pelajari. Dedi Hermawan. Bagaimana Dedi, ada yang dimengerti? Mudah-mudahan mengerti semua apa yang tadi Bapak paparkan ya. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.